Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Angin malam menyapa di antara pohon-pohon randu yang tumbuh liar di pinggir desa Karangjati. Langit bergantung rendah, kelabu dan berat. Bau tanah basah bercampur anir, seolah hujan baru saja membasuh luka dunia. Di ujung jalan berkerikil, sebuah rumah kayu berdiri sendiri. Lampu minyak di beranda bergoyang kecil, menebarkan cahaya redup yang hampir tenggelam dalam pekatnya malam. Di dalam rumah itu, Fikri duduk diam di tepi ranjang adiknya, Intan. Wajah gadis kecil itu pucat pasi, tubuhnya menggigil meski diselimuti 3 lapis kain tebal. Ibunya, Bu Salma, mondar-mandir sambil menggenggam botol minyak kayu putih. Sementara Pak Raji berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya mengepal gelisah. "Apa katanya Pak Herman?" tanya Bu Salma. Suara bergetar. Pak Raji menggeleng. "Dia cuma bilang ini demam biasa, tapi aku tahu ini bukan demam." Fikri menunduk, memandang adiknya yang sesekali mengerang pelan. Ada sesuatu yang tidak wajar, bukan hanya suhu tubuh Intan yang panas seperti bara, tapi juga warna kebiruan yang menjalar dari ujung jarinya. "Mak," bisik Fikri, "kenapa badannya biru begitu?" Bu Salma hanya membisu, menahan air mata yang hampir tumpah. Di luar, suara burung hantu melolong panjang, diikuti bisikan angin yang terdengar seperti orang menangis. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. 3 hari kemudian, Intan meninggal tanpa sempat mengucapkan sepatah kata terakhir. Pemakamannya sunyi, hanya segelintir tetangga yang datang. Sebagian besar berdiri jauh, berbisik-bisik di antara mereka. Fikri menangkap kata-kata yang menusuk. "Kena santet, balas dendam dosa lama." Fikri menggenggam erat nisan kayu kecil yang baru ditancapkan di makam Intan. "Apa maksud mereka, Mak?" bisik sesuai pemakaman. Bu Salma tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah hutan di ujung desa. Matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, rumah mereka terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menelusup hingga ke tulang. Kadang-kadang, di malam buta, Fikri terbangun karena mendengar suara pintu diketuk. Tapi setiap kali ia membuka pintu, hanya ada gelap yang memeluknya. Dan malam-malam berikutnya membawa bencana baru. Bu Salma mulai meracau, berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, meminta ampun, menjerit-jerit dalam tidur. Tubuhnya mulai melepuh seperti disiram air mendidih. Tak ada obat yang mampu menyembuhkan, tak ada doa-doa dari masjid desa yang mampu menghentikan derita itu. Sebulan kemudian, Bu Salma menyusul Intan ke liang lahat.
Pak Raji kehilangan akal. Ia berjalan mondar-mandir sepanjang malam, berbicara sendiri, kadang tertawa keras, kadang menangis, sampai akhirnya pada malam ke-14 setelah kepergian istrinya, Fikri menemukannya tergantung di belakang rumah. Tubuhnya membiru, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Kini Fikri benar-benar sendirian. Beberapa hari setelah kematian ayahnya, Fikri duduk sendirian di beranda, memandangi langit yang berat. Dari balik kabut datang seorang lelaki tua bertongkat. Jubahnya kumal, wajahnya dipenuhi kerut, matanya menatap tajam namun berisi belas kasihan. Itu adalah Pak Latif, seorang sesepuh desa yang jarang keluar rumah. "Fikri," katanya pelan, suaranya parau, "ada yang harus kau tahu." Fikri menoleh, matanya merah dan kosong. "Keluargamu menyimpan dosa," lanjut Pak Latif. "Dulu, sebelum kau lahir, ayahmu dan beberapa orang desa mengusir seseorang dari tanah ini. Mereka membakar rumahnya, istrinya mati dalam api. Namanya Karso." Fikri menggenggam lututnya, tubuhnya menegang. "Dia seorang dukun," bisik Pak Latif, "dan dia tidak pernah pergi jauh." Darah Fikri berdesir dingin. Ia pernah mendengar nama itu samar-samar dalam cerita-cerita malam hari saat kecil dulu. Tapi ia tak pernah tahu bahwa keluarganya terlibat. "Di mana dia sekarang?" tanya Fikri lirih. Pak Latif menunjuk ke arah hutan. Kabut menutupi ujungnya. Di dalam sana, dia menunggu. Di tengah keterpurukannya, Fikri mengingat sesuatu. Kakeknya, Mbah Dirjo, seorang lelaki yang dulu mengajarkannya sedikit ilmu batin, pernah mengatakan, "Jika kau dalam bahaya, carilah warisanku di bawah satu batu nisan." Fikri menuju makam Mbah Dirjo. Malam itu hanya berbekal lampu minyak kecil. Ia menggali perlahan di depan nisan hingga jari-jarinya menyentuh sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya sebuah tongkat kayu nogosari yang berwarna hitam legam, berukir lafaz ayat suci, dan selembar kertas berisi wirid dan amalan pemutus sihir hitam. Tangannya bergetar saat menggenggam tongkat itu. Entah mengapa, saat menyentuhnya ada ketenangan aneh yang mengalir dalam dadanya. Malam itu juga Fikri memulai puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air tanpa bumbu apapun selama 3 hari 3 malam. Sambil melantunkan wirid di dalam kamar gelap, tubuhnya melemah, pikirannya melayang-layang, tapi hatinya menjadi semakin kuat. Ia tahu ia harus menghentikan kutukan ini dengan darah jika perlu. Tiga hari puasa mutih mengikis tenaga Fikri. Pipinya cekung, matanya merah karena kurang tidur. Tapi di balik tubuh lelah itu ada kekuatan baru yang terasa mengalir perlahan, semacam keteguhan hati, sekeras batu karang. Malam itu, saat kabut turun seperti kabar buruk, Fikri melangkahkan kakinya menuju hutan belakang desa. Tongkat nogosari hitam tergenggam erat di tangan kanannya. Di kantong bajunya terlipat secari kertas wirid dari Mbah Dirjo. Hutan Karangjati bukan tempat biasa. Orang-orang desa menyebutnya alas mati. Hutan tempat roh-roh tersesat
Tidak ada yang berani masuk, bahkan siang hari sekalipun. Saat kakinya menjejak batas hutan, udara berubah, angin berhenti, dan suara malam seakan tercekik. Fikri mengucap basmalah dalam hati, lalu melangkah. Semakin jauh ke dalam, bau amis mulai tercium, bau darah tua bercampur tanah basah dan kemenyan gosong. Di tengah hutan, Fikri menemukan sebuah gubuk reot. Atapnya hampir roboh, dindingnya dililit akar-akar pohon tua. Dari dalam, samar terdengar suara gamelan lirih, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Fikri menahan nafas. Ia tahu ia telah menemukan sarang dukun itu. Fikri mengetuk lantai kayu usang itu dengan tongkatnya. Suara ketukan membelah keheningan seperti palu kematian. Dari dalam gubuk, seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya kurus seperti ranting kering, kulitnya keriput seperti kulit ular, matanya cekung dan merah. Itu pasti Mbah Karsa. Anak siapa kau? Suara Mbah Karso serak, nyaris seperti bisikan. Nama saya Fikri, jawabnya tegas. Anak Pak Raji. Mbah Karso tertawa lirih, suara tawanya seperti ranting patah. Datang untuk apa? Mencari mati. Fikri menggenggam tongkat lebih erat. Saya datang untuk mengakhiri ini. Kau sudah cukup menghancurkan keluargaku. Mbah Karso mendengus. Ia melangkah pelan ke arah perapian kecil di sudut gubuk, melemparkan segenggam serbuk hitam ke dalam api. Api itu mendesis, asap tebal berbau busuk memenuhi ruangan. Fikri segera mengeluarkan wiridnya, membacanya dalam hati sambil menggenggam tongkat erat-erat. Asap itu mencoba menjeratnya, membelit leher, menyesakkan dada, tapi setiap kali ia membaca wirid itu, asap itu retak, seperti kain tipis yang tercabik. Melihat itu, Mbah Karso menggeram. Dasar cucu Dirjo, aku tahu darahmu bukan darah biasa, desisnya. Dengan gerakan cepat, Mbah Karso melemparkan sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami, menusukkan paku ke dalamnya. Seketika, Fikri merasakan tusukan panas di bahunya, seperti disayat besi panas. Fikri jatuh berlutut, menahan nyeri, tapi ia tak berhenti membaca wiridnya. Ia mengangkat tongkat Nogosari, mengarahkannya ke boneka itu. Tiba-tiba, boneka itu terbakar dengan sendirinya, api kecil tanpa suara. Mbah Karso terhuyung mundur, wajahnya pucat. Ia mencoba menggumamkan mantra lain, memanggil sesuatu dari balik kegelapan hutan. Dari bayang-bayang muncul sosok-sosok gelap, makhluk tanpa wajah, tinggi, kurus, tubuhnya hanya siluet. Fikri tidak melawan mereka dengan kekerasan. Ia hanya menutup matanya, membaca ayat-ayat perlindungan yang pernah diajarkan kakeknya. Perlahan, sosok-sosok itu memudar seperti kabut pagi yang pecah oleh matahari. Kini hanya tinggal Fikri dan Mbah Karso berhadapan dalam hening. Mbah Karso tertatih duduk di tanah, nafasnya tersenggal-senggal, tubuhnya berguncang. Dendamku belum lunas, bisiknya. Fikri mendekat, suaranya datar, matanya keras. Dendammu tidak akan membawa istrimu kembali, seperti aku tidak bisa membawa keluargaku kembali. Hening, sunyi, angin berhembus pelan, mengusik debu di lantai gubuk.
Aku lelah, kata Mbah Karso. Akhirnya tubuhnya meluruh jatuh ke tanah. Fikri tidak membunuhnya. Ia tahu membalas dendam dengan darah hanya memperpanjang lingkaran kutukan. Ia meninggalkan Mbah Karso di sana, di dalam gubuk tua yang mulai runtuh dimakan usia, meninggalkannya bersama kehancuran yang ia timbun sendiri. Ketika Fikri melangkah keluar hutan, langit perlahan memerah, fajar mulai merayap di ufuk timur. Desa Karangjati masih diselimuti kabut, masih luka, tapi setidaknya malam panjang itu telah berakhir. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan cerita ini berakhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.